perkenalkan nama saya adalah Zakia Maharani. Saya adalah mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengulik nilai-nilai linguistik yang ada di dalam film The Planet of the Apes versi tahun 2011. Nah, dengan tema perbandingan antara bahasa manusia dan bahasa hewan, atau di dalam ilmu linguistik disebut dengan human versus animal language. So, mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah nonton film The Planet of the Apes, atau ada yang belum pernah nonton, tapi tenang, saya akan memberikan sedikit sinopsis tentang film ini supaya teman-teman punya gambaran film seperti apa dan apa yang akan kita bahas di dalam sini. Film The Planet of the Apes tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Will Rodman yang bekerja mengembangkan obat untuk penyakit Alzheimer. Obat ini diuji pada seekor simpanse yang bernama Bright Eyes. Bright Eyes menunjukkan efek dari obat tersebut yang membuatnya menjadi lebih cerdas daripada simpanse-simpanse lainnya. Akan tetapi, karena sebuah insiden, Bright Eyes ditembak mati. Bright Eyes meninggalkan seorang bayi simpanse yang kemudian Will bawa ke rumahnya untuk dirawat. Bayi tersebut diberi nama Caesar. Caesar tumbuh menjadi simpanse yang cerdas, melebihi simpanse-simpanse lainnya. Ia bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat, memahami logika, dan menunjukkan emosi layaknya manusia. Akan tetapi, karena sebuah insiden ketika Caesar menyerang tetangga yang menyakiti ayah Will, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke lembaga penampungan primata, yang dijalankan secara kejam dan tanpa belas kasihan. Inilah pemicu awal dari pemberontakan yang dilakukan oleh Caesar dan simpanse-simpanse lainnya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu nilai-nilai linguistik yang terdapat di film The Planet of the Apes versi 2011. Poin pertama, bahasa hewan bersifat terbatas dan reaktif. Di awal film, Caesar hanya menggunakan gestur atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Hal ini mempresentasikan bahwa bahasa hewan umumnya bersifat terbatas, hanya untuk kebutuhan langsung seperti makan, menunjukkan emosi seperti marah atau takut. Nah, sistem ini disebut sebagai stimulus bound. Poin kedua, bahasa manusia bersifat produktif dan kreatif. Di cuplikan kali ini, Caesar menggambar jendela untuk menyampaikan konsep kerinduan akan kebebasan. Ini menunjukkan kemampuan simbolik dan abstrak, yaitu kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia. Dan menandakan fitur displacement, yakni kemampuan berbicara masa lalu dan masa depan hanya dimiliki oleh manusia. Tiga, bahasa manusia bersifat arbitrter dan terstruktur. Adegan paling mengejutkan sekaligus ikonik adalah ketika Caesar pertama kali mengucapkan kata no. Ini menandai transisi dari sistem isyarat ke sistem ujaran. Kata no adalah contoh sinyal arbitrter. Tidak ada hubungan alami antara suara no dengan makna, akan tetapi kita semua sepakat atas artinya. Take your stinking paw off me, you damn 38! Empat, bahasa hewan tidak memiliki grammar. Hal itu dijelaskan dan dikuatkan dengan jurnal yang mengatakan bahwa meskipun hewan berkomunikasi menggunakan berbagai tanda seperti suara atau gerakan sistem komunikasi, mereka tidak memiliki struktur kompleks yang sama dengan tata bahasa dalam bahasa manusia. Nah, seperti terlihat di dalam cuplikan ini bahwa Caesar berbicara dengan simpanse lainnya menggunakan gerakan dan suara. Poin kelima, bahasa bersifat sosial dan kultural. Hal ini diperkuat dengan beberapa jurnal dan artikel yang menyoroti hubungan erat antara bahasa dan budaya. Caesar, I'm sorry. This is my fault. This has to stop. This isn't the way. You know what they're capable of.
Nah, dari penjelasan tadi, akhirnya aku merangkum 3 poin-poin penting yang dapat kita temukan di film The Planet of the Apes ini. Yang pertama adalah, dari film ini kita dapat melihat bagaimana bahasa manusia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sistem komunikasi hewan. Yang kedua, fitur seperti displacement, produktivitas, struktur gramatikal, dan fungsi sosial itu tidak dimiliki oleh hewan secara alami. Dan yang terakhir adalah, melalui Caesar kita melihat bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir dan membentuk budaya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman udah nemu poin-poin penting lainnya, boleh di-share. Makasih. Dah.